Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi berdasarkan rumusan gagasan utama pada setiap paragrafnya. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan perilaku masyarakat yang merupakan wujud dari upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Yang keempat, siswa dapat menuliskan cara untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI. Dan yang kelima, siswa dapat menceritakan perilaku masyarakat yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Siti, Dayu, dan teman-teman lainnya menjadi generasi penerus bangsa yang pandai, cerdas, dan mempunyai jiwa yang baik. Mereka selalu mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di sekolah dengan semangat. Jika saat berkegiatan ada sesuatu yang kurang jelas, Siti dan teman-teman selalu berani bertanya kepada guru. Ibu guru pun selalu menjelaskan dengan senang hati saat ada pertanyaan dari Siti dan teman-teman. Siti dan teman-temannya telah mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Siti dan teman-temannya menjadi generasi yang pandai dan cerdas. Itulah salah satu manfaat pemenuhan hak warga negara. Masih banyak manfaat pemenuhan hak warga negara Indonesia lainnya. Anak-anak, mari kita baca teks berikut manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Artinya, dalam melaksanakan hak tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan, kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara Indonesia atas terpenuhinya hak yang dimiliki. Salah satu contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 4. Manfaat lain bisa dipahami berdasarkan pemenuhan hak warga negara. Contohnya, manfaat atas pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemenuhan hak ini sangat bermanfaat bagi peningkatan perekonomian warga negara Indonesia dan mengurangi jumlah pengangguran. Adapun pemenuhan hak atas perlindungan hukum jelas akan bermanfaat bagi terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian akan tercipta kehidupan yang harmonis antar warga negara Indonesia dan antara warga negara dengan pemerintah. Untuk pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan sangat bermanfaat dalam menciptakan kesejahteraan umum.
Masyarakat yang sehat dapat menjalankan segala kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehingga tercipta kesejahteraan umum. Menciptakan kesejahteraan umum ini juga merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Ayo berlatih. Anak-anak, silahkan buka buku tema siswanya halaman 59-60. Tadi sudah kita baca teks bacaan non-fiksi yang terdiri atas 5 paragraf. Kemudian, bacalah kembali dengan cermat teks non-fiksi di atas. Dan anak-anak, mari kita bahas bersama-sama. Anak-anak, di dalam kegiatan ini, anak-anak disuruh nomor 1, menuliskan kalimat utama pada setiap paragraf. Nomor 2, menuliskan gagasan utama pada setiap paragraf. Nomor 3, menuliskan gagasan utama dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Dan yang keempat, disuruh untuk menulisnya ke dalam tabel berikut. Anak-anak, kira-kira seperti ini jawabannya. Pada paragraf pertama, kalimat utamanya adalah setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Gagasan utama ini kita dapatkan dari kalimat utama ya anak-anak, dirangkumkan lagi atau dikecilkan lagi, yaitu hak warga negara Indonesia dilaksanakan secara seimbang. Dan gagasan utama teks non-fiksinya adalah manfaat pemenuhan hak. Pada paragraf kedua, kalimat utamanya adalah salah satu contoh manfaat pemenuhan hak atas perolehan pendidikan dan pengajaran. Gagasan utamanya adalah manfaat pemenuhan hak dan perolehan pendidikan dan pengajaran. Gagasan utama teks non-fiksinya adalah manfaat pemenuhan hak. Nah, yang paragraf ketiga, kalimat utamanya adalah manfaat lain bisa dipahami berdasarkan pemenuhan hak warga negara. Gagasan utamanya adalah manfaat pemenuhan hak warga negara. Gagasan utamanya adalah manfaat pemenuhan hak. Pada paragraf keempat, kalimat utamanya adalah pemenuhan hak atas perlindungan hukum jelas. Gagasan utamanya adalah pemenuhan hak atas perlindungan. Gagasan utama teks non-fiksinya adalah manfaat pemenuhan hak. Paragraf terakhir yaitu yang kelima, kalimat utamanya adalah hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan. Gagasan utamanya adalah hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan. Gagasan utama teks non-fiksinya adalah manfaat pemenuhan hak. Nah, mungkin di antara anak-anak ibu ada yang bertanya, kenapa sih gagasan utama teks non-fiksinya dari paragraf 1 sampai ke 5 itu sama? Dan jawabannya adalah ini kan yang diminta gagasan utama teksnya, bacaannya. Jadi kita ambil gagasan utamanya itu dari judul, yaitu manfaat pemenuhan hak. Dan gagasan utama setiap paragraf itu berbeda. Kenapa? Kan yang diminta setiap paragraf. Jadi paragraf 1 dengan 2 itu berbeda. Begitu juga dengan seterusnya. Kalimat utamanya juga seperti itu. Setiap paragrafnya juga berbeda-beda. Kecuali yang dimintanya itu adalah gagasan utama teksnya itu. Nah, kalau misalnya gagasan utama teks itu adalah kita ambil dari judul, baru kita letakkan ke tabel gagasan utama teks non-fiksi. Seperti itu ya anak-anak. Masih banyak manfaat atas terpenuhinya hak-hak warga negara Indonesia. Kamu bisa mengidentifikasinya melalui berbagai bentuk pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia. Pada dasarnya, pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, lakukan hak-hakmu sebagai warga negara secara seimbang. Dengan demikian, kamu telah ikut serta mewujudkan tujuan nasional. Pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia sebagai upaya pencapaian tujuan nasional juga menjadi cara ampuh untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa demikian? Nah, sekarang mari kita baca teks berikut
mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama tanpa kecuali. Persamaan hak antar warga negara ini dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Dengan dilaksanakannya hak-hak warga negara Indonesia secara seimbang, diharapkan tidak terjadi perpecahan antar warga negara Indonesia sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Banyak cara lain yang dapat kamu lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Contohnya, melestarikan budaya daerah sebagai akar budaya nasional, berkompetisi dalam meraih prestasi, menggunakan produk buatan dalam negeri, menghormati antar sesama, serta menaati peraturan yang berlaku. Mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia tidak harus kamu lakukan dengan angkat senjata. Mempertahankan kemerdekaan dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tindakan yang dapat kamu lakukan yaitu dengan membiasakan tindakan-tindakan positif yang dapat mencegah terjadinya perpecahan antar anggota keluarga, antar teman, dan antar warga masyarakat. Selain itu, tindakan berupa menghargai perbedaan yang ada dan jangan dijadikan perbedaan sebagai alasan terjadi perpecahan. Menjaga kemerdekaan Indonesia harga mati dan tidak bisa ditawar. Semua warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, merupakan slogan yang tepat untuk kita bersatu padu menjaga keutuhan dan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, sekarang mari kita diskusikan permasalahan berikut ini. Anak-anak, cara lain yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan adalah yang pertama, mempertahankan kemerdekaan dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, dengan membiasakan tindakan-tindakan positif yang dapat mencegah terjadinya perpecahan antara anggota keluarga, antar teman, dan antar warga masyarakat. Yang ketiga, menghargai perbedaan yang ada dan jangan jadikan perbedaan sebagai alasan terjadi perpecahan. Bisa kita tambahkan yaitu dengan cara saling menjaga hak dan kewajiban antar sesama teman dan tidak membeda-bedakan teman yang ada di kelas kita. Dengan cara itu, sedikit banyaknya kita juga melaksanakan cara untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Kenapa? Iya, karena dengan kita saling menghargai teman satu kelas saja, otomatis kita menjaga keharmonisan kelas, tidak ada perkelahian, tidak ada perpecahan, jadi kelas kita selalu hidup rukun. Anak-anak, sekarang ayo mengamati. Lakukan pengamatan terhadap perilaku warga masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu. Identifikasilah perilaku warga masyarakat yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tulislah hasil pengamatanmu dan kalau bisa, presentasikan secara lisan di depan kelas. Nah, karena kita sekarang dalam keadaan belajar dari rumah, maka anak-anak ibu cukup tuliskan saja hasil pengamatannya di dalam kolom di bawah ini. Kira-kira contohnya seperti ini anak-anak. Misalnya, perilaku warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya telah mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Contohnya, ketika hari kemerdekaan diadakan lomba. Nah, dalam mengadakan lomba tersebut kita
sedikit banyaknya merasakan perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita, bagaimana dia mendapatkan suatu kemerdekaan itu. Nah, dari kegiatan itu berarti kita sudah mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara mengenang semua perjuangannya. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.